keringet sih. Ya. Pegel. Minum dulu. Oke. Semangat ya. Halo, apa kabar Pak Santo? Halo Mbak Endang. Pagi-pagi udah rajin olahraga. Iya, terima kasih. Dong, harus dong. Harus ya. Apa kabar? Biar sehat dong. Iya. Boleh dong, aku juga mau nyobain nih. Aduh, Berat nggak sih ini? Nyobain lumayan, ya? lumayan. Oh, lumayan. 5 kilo. Berat pemirsa. Tapi biar sehat kayak Pak Santo. Saya kembalikan. Oke. Ini pertamanya ini lagi olahraga terus ngapain, Mas? Lagi santai aja Lagi ini, santai tadi aja. habis jualan. Terus sekarang ya sambil cari keringet lah. Pertamanya itu gimana sih ceritanya bisa bergabung dengan organisasi angkat berat itu awal mulanya gimana? Oh itu. Nah, jadi kebetulan di tahun 2019, 2019? itu ada event Peparda. Peparda yang kedua di Kota Yogyakarta. Yeah. Nah, kebetulan kita berkumpul dengan teman-teman itu terus ada yang ngajakin, ayo ikut olahraga. Kita gabung di NPC, kan National Paralympic Committee. Ya itu terus akhirnya karena memang hobi olahraga, ya, untuk mendukung kesehatan juga, fasilitas yang dekat adalah olahraga angkat beban. Nah, itu akhirnya saya memutuskan untuk ikut itu. Jadi di tahun 2019 mulai aktif ikut latihan bersama teman-teman NPC Kabupaten Sleman di cabang angkat berat. Seperti itu. Terus turnamen apa aja yang pernah diikuti, Pak Santo? Kebetulan di tahun 2019 itu untuk menghadapi Peparda itu kita persiapan sekitar kurang lebih 8 bulan sampai 10 bulan, yaitu untuk persiapan Peparda kedua di Kota Jogja waktu itu. Itu dari Sleman baru mengirimkan kontingen untuk awalnya 5 orang ya, di 2019 termasuk saya. Dan kebetulan di 2019 alhamdulillah untuk perdana kita mengikuti event itu, kita mendapatkan medali perunggu. Oh, jadi prestasi selain itu apalagi? Apa yang pernah diraih prestasinya? Terus setelah di 2019 mendapatkan medali itu kan otomatis menambah semangat ya untuk latihan. Karena memang untuk Peparda itu event 2 tahunan. Jadi pesertanya dari 4 kabupaten, 1 kota, seluruh kota Yogyakarta. Seperti keren. itu. Jadi kita tergabung di kontingen Kabupaten Sleman. Dan alhamdulillah pada tahun 2022 kemarin, kebetulan Sleman menjadi tuan rumah untuk Peparda ketiga. Kita juga berpartisipasi di situ dan alhamdulillah bisa mendapatkan medali emas. Wow, keren sekali Pak Santo ya. Wah ini ada pukis pahar keringan. Ih, maksudnya apa? Di mana ini? Itu apa usaha kami, jualan pukis, kue pukis. Keringan itu asli daerah sini, Keringan. Jadi untuk menunjukkan daerahnya. Keren banget, berarti pahar olahraga Bu Iva itu membuat adonan ya? Betul, tiap pagi. Keren tiap banget. Hari. Nanti kita ngobrol-ngobrol tentang kue pukisnya ya. Ya. Sebelumnya saya mau ingin menyapa dulu pemirsa di luar sana. Sebentar ya. Halo pemirsa TVRI dimanapun berada, semoga Anda semua dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama saya Endang Sundayani dalam acara program Kami Bisa. Tadi kita sudah melihat ya pemirsa kegiatan paginya Pak Santo yaitu berolahraga, sebuah aktivitas yang sangat produktif sekali untuk memulai hari. Nah karena cuaca hari ini juga cerah, biar tambah semangat kita nyanyi dulu yuk. Aku pinjam gitarnya loh Mas Santo. Mentari terbenam, temani aku dalam sendirianku, temani aku dalam kepedihan, ini ku bertahan. Mentari terbenam, beri semangat baru untuk jiwaku, beri semangat baru untuk hidupku.
mampu, ini ku bertahan. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Saya seorang penyandang disabilitas folio kaki kanan. Saat ini saya menggunakan alat bantu berupa bris. Jadi pada waktu umur 1 tahun, saya mengalami satu kejadian. Waktu itu saya diajak oleh kakak saya, diajak naik sepeda jengki pada waktu itu. Pada waktu itu, kejadian saat itu, saya tidak merasakan apa-apa. Cuman pada sore harinya, karena kejadian waktu itu adalah siang hari, sore harinya saya sudah mulai hilang keseimbangan. Nah, waktu itu orang tua saya yang berlatar belakang sebagai seorang petani dan juga buruh pabrik waktu itu, sadar akan hal itu dan mencoba membawa saya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan secara medis. Semua jenis pengobatan baik itu medis maupun alternatif oleh orang tua saya dicoba semuanya. Dan pada akhirnya pada umur 6 tahun saya meminta kepada orang tua saya untuk disekolahkan. Dan kebetulan orang tua saya sangat mendukung sekali dan open minded lah, kalau bahasa orang-orang sekarang, sangat terbuka dan memberi kebebasan saya kepada saya, sehingga pada waktu itu saya dimasukkan ke sekolah dasar, sekolah umum di SD umum, yaitu di SD Negeri Turi 1 waktu itu. Nah, semenjak itu berlangsung selama 1 tahun. Setelah menginjak kelas 2, saya sudah tidak mencari pengobatan lagi, baik itu secara medis maupun alternatif. Karena orang tua juga sudah menerima keadaan saya dan melihat bahwa ada kemungkinan saya percaya diri. Karena pada waktu itu saya dimasukkan ke sekolah umum, saya juga tidak ada keluhan dan kebetulan lingkungan juga bisa menerima. Pada kelas 2 SD baru pertama kali saya mendapatkan alat bantu seperti ini, namanya bris, yang sangat membantu untuk mobilitas saya. Jadi sampai saat ini begitu besar peranan kedua orang tua saya yang sekarang sudah almarhum. Jadi saya sangat berterima kasih kepada kedua orang tua saya sehingga saya bisa sampai saat ini saya menjadi seperti ini. Saya kebetulan belajar untuk berwirausaha itu dengan cara ikut orang selama 10 tahun. Nah, setelah itu di sekitar tahun 2010-2011 saya mencoba untuk mandiri. Saya berbagai macam jualan saya lakukan. Saya merasakan kok passionnya kelihatannya ada di kuliner. Dan dari tahun 2020 mencoba untuk masuk ke kuliner, membuat kue pukis, sampai sekarang alhamdulillah dapat berjalan. Pada tahun 2009 di satu acara kita diketemukan di situ, itu terus kita berjalan bisa sampai sekarang dan alhamdulillah pada tahun 2011 kita menikah dan pada tahun 2012 bulan Agustus kita mendapatkan hadiah berupa anak laki-laki yang sekarang sudah menginjak kelas 4 SD. Istri saya merupakan sosok seorang istri yang tegar, tidak banyak tuntutan, bisa mengerti apa kebutuhan dan apa kesulitan dari suami, sehingga sampai saat ini alhamdulillah sudah hampir 12 tahun kita berumah tangga gitu. Merupakan istri yang setia dan sangat mendukung dalam usaha saya ini, sehingga sampai saat ini kita dapat bertahan. Harapan saya ke depan untuk usaha yang telah kami rintis selama 2 tahun ini, semoga dapat tambah maju, dan juga di sini kami sudah mulai membrand usaha kami dengan nama Disatur, dengan filosofi kami
kami harapkan usaha ini bisa sampai turun-temurun. Nah, itulah filosofi dari Disatur. Dan Pukis Bahar ada di dalam Disatur itu. Terima kasih. Semangat. Aku bisa. Pak Santo. Halo. Di sini. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah berada di kebunnya Pak Santo. Bisa dilihat ya pemirsa, banyak banget nih, rindang banget pohon-pohonnya. Luar biasa. Lagi ngapain? Ambil salak ini Ambil Mbak salak. Indah. Oh, Nih, dicobain. cobain. Oke. Wah. Kita cobain ya. Bismillah. Manis. Boleh nanti kamu pendatang ya ke sini ya. Oh, siap. Pak, aku mau tanya nih, semua orang juga pada pengen tahu bagaimana awal mula usaha untuk kue pukis itu. Oh, kue pukis ya. Jadi di tahun akhir 2020 itu ada efek pandemi ya. Kita karena pengaruh pandemi itu kita kan otomatis nggak kerja. Terus gimana sih cari ide sing usaha tapi sesuai dengan passion kita. Karena passion kita kan memang di kuliner. Itu terus tercetuslah itu kue pukis. Kue pukis. Terus Bapak di mana berjualannya itu tempatnya? Saya ada sementara ini baru Bukalapak di depan itu karena lokasinya juga cukup strategis ya. Berada di depan kantor Kecamatan Turi dan juga di situ ada toko retail dan warung makan juga. Jadi banyak orang yang lalu lalang dan keluar masuk itu lumayan. Keunggulan kue pukis apa yang dari Pak Santo? Dari pertama kualitas bahan. Kualitas bahan. Kita memang di konsep Pukis Bahar itu belum premium, tapi di atas yang pasar. Belum premium tapi di atas pasar. Gitu. Karena kita bisa bikin yang premium, tapi kan untuk harga jualnya nanti kita nggak nyampai. Jadi ya minimal bahan sudah jelas dan nanti akan menghasilkan rasa dan aroma yang khas. Dan juga tidak nyangkut di tenggorokan. Ibu mana ibu nih? Endah. Oh ini ibu. Ngobrolin pukis. Iya. Biar seru nyobain. Oh, nyobain. Oke. Iya, monggo. Wow. Ada rasa Peju sama. Oke, Mesis. aku ambil pandan dan keju. Ya. Itu pandan keju. Biar pemirsa pasti udah ngiler di luar. Ya. Kuehnya enak dicoba. banget. Bismillah. Enak sekali. Berarti bisa pesan di rumah ya? Bisa, Mbak. Tadi aku ngeliat juga Pak Santo ini motong-motong buat ini salak. Itu buat apa? Panen ini. Ini Mbak kan hasil salak sini banyak daerah Dewi khususnya. Terus kadang ini harga itu kan Naik murah, turun. naik turun gitu. Enggak, Jadi kita pasti. mau mengangkat harga salak itu biar tidak dikonsumsi langsung aja, tapi menikmati salak dengan cara lain. Apa? Itu saya bikin selai salak. Ya. Selai salak. Ya, Jadi untuk selainya dari salak bahannya. selai salak. Untuk isian nastar. Kebetulan kan saya juga di samping pukis ini juga buat kue kering nastar salak juga isiannya. Salak, pai salak. Pai salak. Pai juga. salak, nastar salak aku baru dengar soalnya. Kalau pai salak udah tahu ya. Kalau itu nastar idenya dari mana, Mbak Iva? Ya, pengembangan usaha dari ini aja sih. dari pukis. Ya, kebetulan terus ini produksi banyak, terus kita harus inovasi gitu. Terus yang yang pesan-pesan nastar itu dari mana aja? Kebetulan ini kita terima pesanan juga kita informasikan lewat IG, lewat WA bisnis, kemudian juga misalkan ada ibu-ibu sekitar sini mau mengadakan acara pengajian atau acara perkumpulan ibu-ibu, Langsung bisa pesan juga ya. Terus kebetulan ini izin PRT-nya baru aja turun, jadi mau coba pesan ke mart terdekat sini. Berarti udah komplit ya perizinannya. Alhamdulillah halal juga sudah. Halal sudah, berarti udah komplit banget, bagus loh. Terus harapan Bapak dan Ibu untuk usaha yang dijalankan apa? Bapak dulu. Bisa terus berlanjut, Mbak. Lanjut. Syukur-syukur harapannya saya secara pribadi kan usaha ini dapat berkembang untuk kita tidak munafik, kita usahakan untuk ekonomi. Iya. Kita bisa mencukupi kebutuhan keluarga
syukur-syukur kita nanti bisa mengangkat juga teman-teman seperti itu. Kalau Ibu Iva, harapannya? Bisa tetap eksis, berusaha dan produksi, kemudian berkembang, tambah lapak, syukur bisa dikenal lebih luas. Lebih luas ya. Nah, Bapak, pesan yang ingin Bapak sama Ibu sampaikan kepada difabel di luar sana, Bapak dulu, lalu Ibu Iva. Oke, jadi untuk teman-teman jangan minder, yang jelas jangan minder, satu, jangan patah semangat. Apapun yang kita lakukan, yakin pasti semua itu akan ada jalannya sendiri, seperti itu. Untuk teman-teman difabel, saya tidak merasa kekurangan, tapi justru kekurangan itu kita menjadi suatu kelebihan bagi kita. Dan ini kami produksi pukis kemudian nastar, kami untuk berjualan, dan kita menjual tidak untuk menjual belas kasihan tapi menjual produk. Semangat teman-teman. Ya, terima kasih untuk perbincangannya seru dan sangat menginspirasi kita semua, Pak Santo dan Bu Iva. Oke. Ya, pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Pak Santo dan Bu Iva yang luar biasa, suami istri yang bekerja sama. Ingat, kami tidak ingin dikasihani, tapi beri kami kesempatan karena kami bisa. Pak Susanto dan Bu Iva bertemu di organisasi difabel di Sleman. Dalam kekurangan yang dimiliki, mereka dipertemukan untuk saling melengkapi dan menguatkan. Jalinan takdir itu kemudian membawa keduanya ke bahtera pernikahan dan melahirkan seorang putra yang sehat dan cerdas. Dengan cinta dan kasih sederhana yang dipupuk, Pak Santo dan Bu Iva menjadikan keduanya rumah ternyaman untuk sang buah hati. Dua sejoli ini merintis usaha kue pukis sejak akhir tahun 2020, saat kasus COVID-19 sedang mewabah di Indonesia. Keadaan yang sulit itu tak menjadi alasan bagi pasangan ini untuk ragu. Bersama-sama keduanya bahu-membahu menjalankan usaha baru guna memenuhi kebutuhan rumah tangga keluarga kecil mereka. Sehari-hari Pak Susanto menjajakan kue pukis yang dinamai kue pukis Pak Har, menggunakan stand sederhana di pinggir jalan. Nama Har sendiri merupakan panggilannya waktu kecil. Hingga kini, nama itulah yang menjadi merek dagang kue pukis mereka. Dibantu alat topangnya, Pak Susanto tetap cekatan dan bersemangat melayani pembeli. Keramahan dan kualitas pukis adalah kunci yang ditawarkan kue pukis Pak Har dalam menarik minat pelanggan. Pak Susanto hanya berharap kerja tekun dan uletnya ini akan membuahkan keberkahan rezeki untuk anak dan istrinya di rumah. Pak Susanto menyadari resiko dalam berjualan, terkadang dagangannya memang tak selalu ramai pembeli. Namun demikian ia percaya Tuhan telah mengatur rezeki untuk setiap hambanya. Untuk menambah penghasilan keluarga, Pak Susanto dan Bu Iva berinovasi dengan memanfaatkan salak yang mereka tanam di kebun sendiri untuk diolah menjadi nastar dan pie. Usaha kue selai salak ini mereka pasarkan melalui media online maupun saat ada event yang diadakan di desa. Tak disangka, ide jualan mereka ini cukup mendapat respon positif dari pembeli. Pundi-pundi uang yang mereka kumpulkan semata-mata digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan tumbuh kembang sang buah hati. Kerja ikhlas dan semangat mencari nafkah menjadi bahan bakar yang mendorong pasangan inti untuk terus kuat menjalani hari.
Selain kesehariannya berjualan pukis, Pak Susanto juga memiliki satu hobi yang unik. Meskipun kakinya tidak bisa digerakkan secara optimal, Pak Susanto tak kemudian membatasi dirinya untuk mencoba hal baru. Melalui ajakan teman dekatnya, Pak Susanto memberanikan diri untuk bergabung dengan organisasi olahraga angkat berat difabel di DIY. Hobinya tersebut kemudian ia lakoni dengan sungguh-sungguh, hingga ketekunannya itu menghantarkan dirinya mencetak prestasi. Seperti menemukan dunia baru untuknya, Pak Susanto menyadari di balik kekurangannya ada potensi terpendam yang bisa ia gali. Ditambah dorongan dari istri dan anak serta orang-orang terdekat yang senantiasa mendukungnya, membuat Susanto yakin tak ada yang mustahil untuk dilakukan jika ia mau mencoba. Pak Santo. Halo. Bil pesenan ya? Heeh, Pak, pesenane bojoku ki lho. Arep Oke. gawe acara arisan ibu-ibu jare. Oke, ini. Pesenane jan. Kabeh pira ki, Pak? Ada 7. Oke, box. ya. Berarti ki pas ya, Pak ya. Soalnya ki pesenane ibu-ibu arek gawe arisan jare pesenane. Siap. Pokoknya sampean ki pancen Mantap. top, mantep Oke, tenan, terima wis istimewa kasih. luar biasa. Tak gawe sik ya, Pak. Oke. Iki harus dibayar ta, Pak? Wis, Ya. wis. Matur suwun ya, Pak ya. Transfer ini. Yuk. Iya. Para Nggih. saya pernah merasakan kue pukisnya dan saya jadi pelanggannya Pak Harsanto. Kebetulan kemarin saya membagikan pukis bikinan Pak Harsanto dan istrinya. Ternyata ini dapat pesanan dari tetangga-tetangga yang sudah merasakan pukisnya. Katanya rasanya luar biasa dan enak sekali. Untuk Pak Harsanto dan Mbak Eva tetap semangat. Bu Iva dan Bapak Santo ada menjual pukis dan nastar. Mereka keluarga yang sangat harmonis dan bekerja sama yang baik, sosialnya juga baik. Untuk Pak Santo dan Ibu Iva semangat. Bu Iva, saya mau beli pukisnya yang kecil satu ya, mau buat sanggup jalan-jalan. Sofi, iya ya. Udah saya siapkan. Iya, Mami. Ya, makasih ya, hati-hati. Makasih. Ya, sama-sama. Pesan untuk suami saya, tetaplah semangat dalam keterbatasan kita tetap bekerja sama sehingga kita selama berkarya ini kita mau selalu mengingat untuk kelangsungan kehidupan keluarga kita. Kebetulan ada anak juga jadi semangat untuk tetap berkarya kepada produk kami ini. Pesan saya untuk anak saya, kebetulan ini sedang sekolah yang bernama Irfan, kelas 4 SD. Jangan malu dengan kondisi keadaan orang tuamu, kemudian kamu tetap tekun belajar, capailah cita-citamu sehingga lebih baik dari orang tuamu. Pemirsa, itulah kisah inspiratif Pak Susanto dan keluarga. Melalui kisah mereka ada pelajaran bermakna yang bisa kita petik bahwa Tuhan tidak memberikan hambanya cobaan, melainkan karena suatu alasan. Akan selalu ada hikmah di baliknya untuk kita maknai. Jangan jadikan kekurangan yang kita miliki sebagai dinding penghalang untuk meraih kesuksesan. Karena sejatinya mengeluh saja tidak akan bisa memperbaiki keadaan. Sampai di sini dulu pemirsa perjumpaan kita. Jangan berhenti untuk berupaya dan teruslah berbaik sangka kepada Tuhan. Semoga kita selalu menjadi orang-orang yang diberi kemudahan dalam menjalani hidup. Ingat, kami tidak ingin dikasihani, tapi beri kami kesempatan karena kami bisa.
Sinar pagi terasa hangat bersinar. Ku tetap berdoa, ku tetap bersyukur. Tak pernah kecewa dengan apa yang ku punya. Tetap hadapi, walau berat untuk lewati. Syalalala, ku bisa taklukkan dunia. Syududududu, ku bisa wujudkan mimpi. Mimpi meski ku berbeda. Tapi jangan kau meremehkan, karena aku bisa.